Dalam perjalanan hidup, ada hal-hal yang harus kita jaga dan rahasiakan sebagai bagian dari kebijaksanaan. Tidak semua orang siap untuk menerima atau memahami apa yang kita miliki. Apa yang Anda simpan sebagai mutiara berharga bukanlah sebuah keserakahan, melainkan tindakan bijaksana untuk melindungi sesuatu yang sakral. Perjalanan spiritual adalah jalan yang penuh dengan makna mendalam, dan setiap langkah membutuhkan pemahaman serta keseimbangan. Berikut ini adalah 6 rahasia penting yang perlu Anda ketahui dan terapkan untuk menjaga harmoni, kedamaian, dan fokus dalam hidup. Sebelum kita melanjutkan, ambil momen untuk mendukung perjalanan ini. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan pemberitahuan, dan tuliskan kata 77 di kolom komentar. Dengan begitu, Anda mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Jangan lupa, putar video ini berulang kali sepanjang hari Anda. Biarkan energinya meresap ke dalam jiwa Anda, memperkuat tekad Anda, dan menyelaraskan Anda dengan tujuan hidup yang lebih besar. Jika Anda bertahan hingga akhir, Anda akan menerima wawasan yang tidak hanya mengubah cara Anda melihat hidup, tetapi juga memperkuat koneksi Anda dengan energi yang lebih besar. Bersiaplah untuk perjalanan mendalam ini. Anda adalah jiwa yang terpilih, dan waktu Anda untuk bersinar adalah sekarang. Mari kita mulai. Bab 1. Simpan wawasan spiritual Anda dengan bijak. Di setiap perjalanan menuju pencerahan, ada momen-momen di mana kebenaran ilahi terungkap dalam keheningan batin kita. Wawasan spiritual ini bukanlah sembarang pengetahuan. Mereka adalah bisikan dari semesta, isyarat yang membawa kita mendekat pada pemahaman yang lebih mendalam tentang diri, tujuan, dan makna hidup. Wawasan ini datang sebagai hadiah, seringkali pada saat-saat yang paling tak terduga, dan mereka adalah peta yang menuntun kita melewati liku-liku kehidupan. Namun, tidak semua kebenaran ini harus disampaikan kepada orang lain. Ada keindahan dalam menyimpan rahasia ilahi ini di dalam hati, seperti seorang penjaga harta yang bijaksana. Hal ini bukan berarti Anda harus menyembunyikan kebenaran selamanya, tetapi ada waktu dan tempat untuk setiap pengungkapan. Sama seperti benih yang membutuhkan tanah subur dan perlindungan sebelum tumbuh menjadi pohon besar, wawasan spiritual Anda membutuhkan ruang untuk tumbuh dalam diam, untuk dicerna dan dimaknai sebelum dibagikan. Menyimpan wawasan spiritual adalah bentuk penghormatan kepada perjalanan Anda sendiri. Banyak orang di sekitar Anda mungkin tidak siap untuk mendengar atau memahami apa yang Anda alami. Tidak sedikit yang akan meremehkan atau bahkan salah mengartikan pesan yang begitu berharga ini. Sebuah mutiara, jika dilemparkan sembarangan, hanya akan kehilangan kilaunya. Begitu pula dengan wawasan Anda. Mereka adalah mutiara yang harus dijaga dengan hati-hati, bukan untuk dilindungi oleh ego, tetapi untuk melindungi esensinya. Mengapa demikian? Karena wawasan spiritual adalah kekuatan yang mampu mengubah arah hidup Anda. Ketika disimpan dengan bijak, mereka menjadi seperti api kecil yang perlahan membakar terang di dalam diri Anda, memberikan cahaya dan kehangatan yang akan memandu langkah-langkah Anda. Saat Anda merenungkan wawasan ini, Anda akan menemukan kedalaman yang tak terukur, yang hanya bisa dirasakan ketika Anda memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh. Tetapi ingat, menjaga wawasan ini tidak berarti Anda menutup diri sepenuhnya. Akan tiba saatnya di mana jiwa Anda merasa terpanggil untuk berbagi. Namun, berbagi harus dilakukan dengan kebijaksanaan. Anda akan tahu kapan waktunya tiba, saat semesta memberi Anda tanda bahwa orang yang mendengarkan siap menerima pesan Anda. Hingga saat itu tiba, biarkan wawasan tersebut menjadi cahaya pribadi Anda, membimbing dan memperkuat Anda dari dalam. Sebagai bagian dari perjalanan ini, belajar menyimpan wawasan spiritual juga melibatkan rasa hormat terhadap proses alami kehidupan. Tidak semua hal harus dipaksakan. Sama seperti mentari yang muncul di pagi hari tanpa tergesa, begitu pula wawasan Anda. Mereka akan bersinar pada waktunya, memberikan pencerahan kepada mereka yang siap menerima. Perjalanan menjaga wawasan spiritual ini juga mengajarkan Anda tentang kekuatan keheningan. Keheningan adalah sahabat sejati bagi mereka yang berjalan di jalan spiritual. Dalam keheningan,
Anda menemukan ruang untuk merenung, untuk mendengarkan pesan-pesan yang lebih dalam, dan untuk memahami makna sebenarnya dari setiap pengalaman. Keheningan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang memungkinkan Anda untuk tetap fokus pada jalan Anda tanpa terganggu oleh kebisingan dunia. Jadi, simpanlah wawasan spiritual Anda dengan bijak. Biarkan mereka menjadi bagian dari perjalanan Anda yang sakral. Mereka adalah hadiah yang diberikan kepada Anda, bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk menghiasi jalan Anda menuju pencapaian diri dan harmoni spiritual. Ketika Anda menghormati mereka, Anda juga menghormati diri sendiri dan tujuan besar yang telah ditetapkan untuk Anda. Inilah langkah pertama dalam perjalanan menuju kehidupan yang penuh makna, penuh kedamaian, dan penuh cahaya. Bab 2. Jaga energi Anda. Seperti harta yang paling berharga, energi Anda adalah anugerah yang tak ternilai, kekuatan batin yang menopang langkah-langkah Anda dalam menjalani kehidupan. Ia adalah denyut hidup Anda, cahaya yang memancar dari dalam diri Anda, dan sumber kekuatan yang menghubungkan Anda dengan tujuan besar yang Anda kejar. Namun, energi ini tidak abadi. Ia harus dijaga, dilindungi, dan dipelihara. Dalam perjalanan spiritual, menjaga energi adalah salah satu kunci untuk tetap berada di jalur yang benar. Pernahkah Anda merasa lelah setelah bertemu seseorang atau berada dalam suatu situasi? Mungkin Anda merasa energi Anda terkuras tanpa sebab yang jelas. Ini bukanlah kebetulan. Ada orang-orang, situasi, bahkan lingkungan yang dapat menyerap energi Anda tanpa memberi apapun sebagai balasannya. Mereka membawa beban, drama, dan kekacauan, lalu meninggalkan Anda dalam keadaan yang lebih lemah daripada sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa Anda harus mulai melihat energi Anda seperti harta karun, sesuatu yang tidak boleh diberikan secara sembarangan. Bukan karena Anda egois, tetapi karena energi Anda adalah inti dari misi hidup Anda. Tanpa energi yang cukup, bagaimana Anda dapat terus melangkah, terus memberi, dan terus bertumbuh? Langkah pertama dalam menjaga energi Anda adalah dengan mengenali tanda-tanda ketika energi Anda mulai terkuras. Setelah berinteraksi dengan seseorang atau berada di suatu tempat, tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan saya sekarang? Jika Anda merasa lelah, cemas, atau bahkan tertekan, itu adalah tanda bahwa energi Anda telah terkuras. Percayalah pada intuisi Anda. Ia adalah kompas yang akan membimbing Anda untuk mengenali siapa atau apa yang layak mendapatkan energi Anda. Ketahuilah bahwa mengatakan tidak bukanlah tanda kelemahan. Justru, itu adalah bentuk perlindungan diri yang bijaksana. Anda tidak harus menjadi pelita bagi semua orang di setiap saat. Ada saatnya Anda perlu menarik diri untuk menyimpan kekuatan Anda bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Ingatlah, misi hidup Anda adalah memberikan dampak. Tetapi dampak itu hanya dapat terjadi jika Anda menjaga keseimbangan energi Anda. Selain itu, penting untuk membangun batasan yang sehat dalam hubungan Anda. Tidak semua orang layak berada dalam lingkaran terdekat Anda. Pilihlah dengan bijak siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menghargai, mendukung, dan memberi kekuatan, bukan mereka yang hanya mencari keuntungan dari Anda. Dengan membangun lingkungan yang positif, Anda menciptakan ruang bagi energi Anda untuk terus tumbuh dan mengalir dengan baik. Jaga juga bagaimana Anda menghabiskan waktu dan pikiran Anda. Hindari terjebak dalam kegiatan yang hanya menguras emosi tanpa memberikan manfaat yang berarti. Alihkan fokus Anda pada hal-hal yang membangun, yang memperkuat jiwa, dan yang mendekatkan Anda pada tujuan hidup yang lebih besar. Ini bisa berupa meditasi, berjalan di alam, membaca buku yang memotivasi, atau sekadar menikmati keheningan. Energi Anda adalah bahan bakar untuk perjalanan spiritual Anda. Ketika Anda menjaganya dengan baik, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi juga memastikan bahwa Anda dapat terus memberi dengan penuh cinta dan kekuatan. Energi yang terjaga adalah tanda dari jiwa yang seimbang, jiwa yang siap menghadapi tantangan, dan jiwa yang mampu menyentuh kehidupan orang lain dengan cara yang bermakna. Jadi, peliharalah energi Anda.
Anggap ia sebagai kekayaan tak terlihat yang harus dijaga dengan penuh cinta dan penghormatan. Ketika Anda belajar menjaga energi ini, Anda akan merasakan kekuatan baru mengalir dalam diri Anda, membawa Anda lebih dekat pada pencapaian diri dan perjalanan spiritual yang penuh makna. Anda adalah penjaga cahaya Anda sendiri, dan dunia membutuhkan cahaya itu untuk bersinar. Jagalah agar cahaya itu tetap terang, karena perjalanan Anda baru saja dimulai. Bab 3. Hargai keheningan sebagai kekuatan. Dalam dunia yang dipenuhi suara, keheningan adalah mutiara yang sering terlupakan. Kita hidup di zaman di mana berbicara lebih dihargai daripada mendengarkan, di mana tindakan seringkali dianggap lebih berarti daripada perenungan. Namun, dalam perjalanan spiritual, keheningan bukanlah tanda kelemahan atau ketidakpedulian. Ia adalah kekuatan yang mengakar dalam jiwa, sebuah ruang sakral di mana kebijaksanaan bertumbuh dan kedamaian menemukan rumahnya. Keheningan adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dalam keheningan, kita menemukan suara-suara halus yang sering tertutupi oleh kebisingan dunia. Keheningan adalah waktu ketika semesta berbicara kepada kita melalui intuisi, melalui perasaan yang sulit dijelaskan, tetapi begitu nyata. Ia adalah ruang di mana kita dapat bertemu dengan diri kita yang paling sejati, tanpa topeng, tanpa gangguan. Namun, keheningan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Kita seringkali merasa tergoda untuk berbicara, untuk menjelaskan, atau untuk membela diri ketika dihadapkan pada kritik atau ketidakadilan. Tetapi disinilah letak kekuatan sejati dari keheningan. Ia mengajarkan kita untuk memilih dengan bijak kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Tidak semua pertempuran membutuhkan kata-kata, dan tidak semua konflik membutuhkan jawaban. Ketika kita memilih keheningan, kita memberi ruang bagi refleksi. Kita merenungkan apa yang benar-benar penting, membiarkan emosi mereda, dan menemukan kejelasan dalam ketenangan. Keheningan adalah perisai yang melindungi kita dari keputusan impulsif, dari kata-kata yang mungkin kita sesali, dan dari energi negatif yang mencoba merusak ketenangan kita. Dengan berdiam diri, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki kendali atas diri kita sendiri, bahwa kita tidak mudah terombang-ambing oleh arus emosi atau tekanan eksternal. Namun, keheningan bukan hanya tentang menahan diri dari berbicara, ia juga tentang mendengarkan. Dalam keheningan, kita belajar mendengarkan suara hati kita, mendengarkan pesan-pesan yang tersembunyi di balik momen-momen sederhana, dan mendengarkan semesta yang terus memberikan petunjuk. Mendengarkan dalam keheningan adalah salah satu keterampilan terbesar yang bisa kita kembangkan, karena di sanalah kita menemukan jawaban yang tidak dapat diberikan oleh kata-kata. Keheningan juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Ketika dunia terasa terlalu berat, keheningan memberi kita tempat untuk beristirahat. Ia adalah oasis di tengah gurun kehidupan yang penuh tekanan. Dalam keheningan, kita dapat memulihkan diri, mengisi ulang energi kita, dan menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Ia adalah pengingat bahwa kita tidak perlu selalu bergerak, bahwa ada keindahan dalam berhenti sejenak dan hanya menjadi. Mungkin, salah satu pelajaran terbesar dari keheningan adalah bahwa ia mengajarkan kita untuk menghormati waktu. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa segala sesuatu memiliki waktunya masing-masing. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksakan sesuatu. Keheningan membantu kita memahami ritme kehidupan, menghargai momen-momen kecil, dan percaya bahwa segala sesuatu akan datang pada waktu yang tepat. Jadi biarkan keheningan menjadi bagian dari perjalanan Anda. Jangan takut untuk mengambil momen-momen diam di tengah kebisingan dunia. Jadikan keheningan sebagai tempat perlindungan, sebagai ruang untuk tumbuh dan menyelaraskan diri dengan tujuan Anda. Dalam keheningan, Anda akan menemukan kekuatan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Anda akan menemukan diri Anda yang sejati, dan Anda akan menyadari bahwa dalam keheningan ada jawaban untuk segala pertanyaan. Hargai keheningan. Jadikan ia sahabat dalam perjalanan Anda. Karena dalam keheningan, Anda tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kekuatan untuk melangkah lebih jauh dengan penuh keyakinan dan kejelasan.
Keheningan adalah bahasa jiwa, dan hanya mereka yang mendengarkan dengan hati yang terbuka yang akan memahami kebijaksanaannya. Bab 4. Latih kebijaksanaan dalam kerahasiaan. Dalam perjalanan hidup, ada hal-hal yang seharusnya tidak dibagikan kepada semua orang. Kerahasiaan bukanlah bentuk penghindaran atau ketakutan, melainkan ekspresi dari kebijaksanaan. Menjaga apa yang penting dalam hati kita adalah cara untuk melindungi apa yang paling sakral, visi, impian, dan misi hidup kita. Kerahasiaan adalah seni, dan mereka yang memahaminya tahu bahwa tidak semua kebenaran harus diumumkan kepada dunia. Kita hidup di era keterbukaan, di mana membagikan segala hal, mulai dari langkah kecil hingga pencapaian besar, seolah menjadi norma. Media sosial telah mendorong kita untuk mengejar validasi eksternal, seringkali dengan mengorbankan keintiman dan nilai dari apa yang benar-benar berarti. Tetapi dalam perjalanan spiritual, kerahasiaan adalah perlindungan. Ia menjaga integritas perjalanan Anda, memungkinkan Anda untuk fokus pada pertumbuhan tanpa terganggu oleh pandangan atau pendapat orang lain. Bayangkan visi hidup Anda seperti benih yang baru ditanam. Benih ini memerlukan perlindungan dari angin, hujan, dan gangguan luar agar dapat bertumbuh dengan kuat. Jika terlalu cepat diekspos, benih itu bisa rusak sebelum sempat mengakar. Begitu pula dengan visi dan misi Anda. Mereka membutuhkan waktu dan ruang untuk berkembang dalam keheningan sebelum siap diperlihatkan kepada dunia. Menjaga kerahasiaan tidak berarti Anda harus menutup diri sepenuhnya. Ada waktu dan tempat untuk berbagi, tetapi penting untuk memilih dengan bijak kepada siapa Anda membuka diri. Tidak semua orang akan memahami perjalanan Anda, dan tidak semua orang memiliki niat yang baik. Ketika Anda berbagi terlalu banyak kepada orang yang salah, Anda membuka diri terhadap kritik, cemburu, atau bahkan sabotase yang tidak perlu. Sebaliknya, ketika Anda melatih kebijaksanaan dalam kerahasiaan, Anda melindungi energi Anda dan memberi diri Anda kebebasan untuk berkembang tanpa batas. Kerahasiaan juga memungkinkan Anda untuk menghormati proses alami kehidupan. Segala sesuatu memiliki waktunya masing-masing. Ketika Anda menjaga rencana dan impian Anda dalam diam, Anda memberi ruang bagi semesta untuk bekerja bersama Anda, membantu mewujudkan visi Anda dengan cara yang harmonis. Jangan terburu-buru untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Yang penting adalah bagaimana Anda berjalan dengan keyakinan di jalur Anda sendiri. Lebih jauh lagi, menjaga kerahasiaan membantu Anda membangun rasa percaya diri yang kuat. Ketika Anda tidak bergantung pada validasi eksternal, Anda menemukan kekuatan di dalam diri Anda sendiri. Anda belajar untuk berdiri kokoh dengan keyakinan bahwa apa yang Anda lakukan adalah benar, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. Kerahasiaan memberi Anda kebebasan untuk bereksperimen, membuat kesalahan, dan belajar tanpa rasa takut akan penilaian. Namun, ada saatnya kerahasiaan berubah menjadi kebijaksanaan dalam berbagi. Ketika waktu yang tepat tiba, Anda akan tahu. Akan ada momen ketika visi Anda telah cukup matang. Ketika Anda telah cukup kuat untuk menghadapi kritik dan tantangan. Pada saat itulah, Anda dapat membuka diri dengan penuh percaya diri, berbagi pelajaran Anda kepada dunia, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Tetapi hingga saat itu, simpanlah apa yang sakral dengan cinta dan rasa hormat. Latihan kebijaksanaan dalam kerahasiaan juga membantu Anda mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan semesta. Ketika Anda menyimpan sesuatu dalam hati Anda menciptakan ruang untuk refleksi, introspeksi, dan pertumbuhan. Anda belajar untuk mendengarkan suara batin Anda, untuk memahami apa yang benar-benar penting, dan untuk menghormati perjalanan Anda dengan cara yang penuh kasih. Jadi, latihlah kebijaksanaan dalam kerahasiaan. Jadikan itu bagian dari perjalanan spiritual Anda. Biarkan rahasia Anda menjadi kekuatan Anda, sesuatu yang memperkuat tekad Anda, dan menjaga Anda tetap fokus pada tujuan hidup Anda. Ingatlah,
Apa yang sakral tidak perlu diumumkan kepada dunia. Ia hanya perlu dihormati, dijaga, dan dijalani dengan penuh cinta dan keyakinan. Kerahasiaan adalah pelindung dari jiwa yang sedang bertumbuh. Dengan mempraktikannya, Anda memberi diri Anda ruang untuk berkembang, untuk beradaptasi, dan untuk mencapai puncak yang lebih tinggi dalam perjalanan Anda. Jagalah apa yang penting dengan bijak, dan dunia akan melihat cahaya Anda bersinar pada waktunya. Bab 5. Kuasai emosi Anda dengan bijak. Di tengah arus kehidupan yang penuh gejolak, emosi adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan kita sebagai manusia. Ia adalah warna yang melukis pengalaman kita, membawa rasa bahagia, sedih, cinta, dan marah. Namun, seperti api yang memberi cahaya sekaligus dapat membakar, emosi yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi rintangan dalam perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Menguasai emosi bukan berarti menekan atau mengabaikannya, tetapi belajar untuk memahami, mengarahkan, dan menggunakannya sebagai kekuatan pendorong yang membangun. Ketika Anda berada dalam situasi yang memancing amarah atau kesedihan, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang menjadi akar dari emosi ini? Mengapa saya merasa seperti ini? Dalam momen-momen refleksi ini, Anda akan menemukan bahwa emosi seringkali berasal dari harapan yang tidak terpenuhi, ketakutan yang terpendam, atau luka yang belum sembuh. Dengan mengenali asal-usulnya, Anda mulai memahami bahwa emosi adalah pesan, bukan musuh. Mereka memberitahu Anda apa yang perlu disembuhkan, diterima, atau dilepaskan. Namun, tidak semua orang mampu mendengar pesan dari emosi mereka. Banyak yang terjebak dalam reaksi spontan, membiarkan emosi mengambil alih kendali. Akibatnya, keputusan yang diambil seringkali berujung pada penyesalan. Disinilah pentingnya penguasaan emosi. Ia adalah seni untuk tetap tenang dalam badai, untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Ketika Anda belajar menguasai emosi, Anda menjadi pengemudi kapal Anda sendiri, bukan korban dari ombak yang mengguncang. Penguasaan emosi adalah kekuatan yang memberi Anda kejelasan. Dalam situasi sulit, ia memungkinkan Anda untuk melihat dengan jernih, untuk memilih respon yang tepat, daripada sekadar bereaksi. Ini adalah latihan dalam kesabaran, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Dengan melatih penguasaan emosi, Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari keputusan yang tergesa-gesa, tetapi juga membangun rasa hormat dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar Anda. Mereka akan melihat Anda sebagai sosok yang tenang, kuat, dan mampu menghadapi apapun dengan keberanian. Namun perjalanan menuju penguasaan emosi bukanlah jalan yang mudah. Ia membutuhkan kesadaran yang mendalam, latihan yang konsisten, dan komitmen untuk selalu menjadi versi terbaik dari diri Anda. Salah satu cara terbaik untuk melatih penguasaan emosi adalah dengan mengambil jeda. Ketika Anda merasa emosi memuncak, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, biarkan tubuh dan pikiran Anda merespons dengan tenang. Jeda ini adalah ruang di mana Anda dapat mengalihkan energi negatif menjadi sesuatu yang lebih konstruktif. Latihan meditasi dan mindfulness juga merupakan alat yang sangat efektif dalam menguasai emosi. Dengan bermeditasi, Anda belajar untuk mengamati emosi Anda tanpa terjebak di dalamnya. Anda menjadi saksi, bukan pelaku. Anda melihat mereka datang dan pergi seperti awan yang melintasi langit tanpa harus tenggelam di dalam badai. Mindfulness mengajarkan Anda untuk tetap hadir di saat ini, untuk tidak terbawa oleh masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Selain itu, mengelola emosi berarti menjadikan mereka sebagai sekutu, bukan musuh. Amarah, misalnya, dapat menjadi kekuatan yang mendorong Anda untuk memperbaiki ketidakadilan. Kesedihan dapat membuka pintu menuju empati dan kasih sayang yang lebih besar. Dengan memahami dan mengarahkan emosi, Anda menjadikannya alat untuk pertumbuhan, bukan hambatan. Ingatlah bahwa emosi adalah energi, dan energi ini dapat diarahkan untuk membangun atau menghancurkan. Pilihlah untuk menggunakannya dengan bijak,
untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna dan harmoni. Penguasaan emosi adalah bentuk tertinggi dari keberanian dan kebijaksanaan. Ketika Anda mampu menguasai emosi Anda bukan hanya mengendalikan diri, tetapi juga memberi contoh bagi orang lain untuk menemukan kedamaian di tengah tantangan. Jadilah tuan atas emosi Anda, bukan budaknya. Biarkan mereka menjadi kekuatan yang membawa Anda lebih dekat pada pencapaian diri dan perjalanan spiritual Anda. Dengan menguasai emosi, Anda membuka jalan bagi kehidupan yang lebih penuh, lebih damai, dan lebih selaras dengan tujuan besar Anda. Dalam penguasaan emosi, Anda menemukan kebebasan sejati, dan kebebasan ini adalah hadiah yang akan terus membawa Anda menuju puncak tertinggi dari potensi Anda. Bab 6. Pelihara keseimbangan dalam segala hal. Keseimbangan adalah kunci kehidupan. Ia adalah harmoni yang menyatukan dunia spiritual dan dunia nyata, memungkinkan kita berjalan di antara keduanya dengan langkah yang mantap dan jiwa yang tenang. Dalam perjalanan menuju pencapaian diri, keseimbangan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi kebutuhan. Tanpanya, kita bisa terjebak dalam kelelahan, kehilangan arah, atau bahkan melepaskan tujuan yang telah ditetapkan oleh jiwa kita sendiri. Bayangkan hidup Anda sebagai tarian indah yang membutuhkan harmoni antara setiap langkah. Jika satu langkah terlalu cepat atau terlalu lambat, ritme itu akan hilang dan keindahannya akan memudar. Begitu pula dengan hidup. Ketika kita terlalu sibuk mengejar dunia luar, kita kehilangan koneksi dengan dunia dalam. Sebaliknya, ketika kita hanya fokus pada dunia spiritual, kita mungkin mengabaikan tanggung jawab kita di dunia nyata. Keseimbangan adalah seni menjaga keduanya tetap sejajar, berjalan berdampingan seperti aliran sungai yang mengalir tanpa hambatan. Namun, mencapai keseimbangan bukanlah tugas yang mudah. Di tengah tuntutan kehidupan yang terus mendesak, keseimbangan seringkali terasa seperti ilusi. Pekerjaan, hubungan, tanggung jawab, dan ambisi pribadi dapat menarik kita ke arah yang berbeda, meninggalkan kita dalam keadaan lelah dan terputus dari diri sejati kita. Tetapi justru disinilah tantangannya, menemukan keseimbangan di tengah kesibukan dan menjadikannya fondasi untuk perjalanan spiritual Anda. Langkah pertama menuju keseimbangan adalah menyadari bahwa dunia spiritual Anda adalah inti dari semua yang Anda lakukan. Ketika hubungan Anda dengan diri Anda yang sejati kuat, semua hal lainnya akan mengikuti. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung, bermeditasi, atau hanya menikmati keheningan. Dalam momen-momen ini, Anda akan menemukan pusat Anda, tempat di mana kedamaian sejati berada. Ini adalah waktu untuk memperbarui energi Anda, untuk mendengarkan intuisi Anda, dan untuk menyelaraskan kembali diri Anda dengan tujuan hidup Anda. Keseimbangan juga berarti memberikan perhatian yang sama pada tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Tubuh Anda adalah kendaraan yang membawa Anda melalui perjalanan ini. Rawatlah dengan baik melalui makanan yang sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Pikiran Anda adalah alat yang memungkinkan Anda untuk memahami dunia. Beri nutrisi dengan membaca, belajar, dan merenung. Jiwa Anda adalah inti dari keberadaan Anda, dan ia membutuhkan perhatian melalui doa, meditasi, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Selain itu, keseimbangan berarti belajar mengatakan tidak ketika diperlukan. Tidak semua hal membutuhkan perhatian Anda, dan tidak semua orang layak mendapatkan energi Anda. Dengan menetapkan batasan yang sehat, Anda melindungi diri Anda dari kelelahan emosional dan spiritual. Anda juga menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting yang membawa Anda lebih dekat pada pencapaian diri dan tujuan Anda. Keseimbangan juga mengajarkan kita untuk menghormati ritme alami kehidupan. Sama seperti ada siang dan malam, ada waktu untuk bekerja dan waktu untuk beristirahat. Tidak perlu memaksakan diri untuk selalu bergerak, karena bahkan bumi pun memiliki siklus istirahatnya sendiri. Menghormati siklus ini berarti menghormati diri Anda sendiri, memberi diri Anda izin untuk berhenti sejenak,
untuk mengisi ulang, dan untuk bersiap melangkah maju dengan kekuatan baru. Ketika Anda mencapai keseimbangan, Anda tidak hanya merasa lebih damai, tetapi juga lebih kuat. Anda menjadi lebih mampu menghadapi tantangan, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar Anda. Keseimbangan memberi Anda fondasi yang stabil untuk berdiri, bahkan di tengah badai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa keseimbangan bukanlah tujuan akhir. Ia adalah perjalanan, sebuah proses yang terus berkembang seiring dengan perubahan dalam hidup Anda. Terkadang Anda mungkin merasa tergelincir, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana Anda kembali ke pusat Anda, bagaimana Anda belajar dari setiap pengalaman, dan bagaimana Anda terus melangkah maju dengan hati yang penuh keberanian. Peliharalah keseimbangan dalam segala hal. Biarkan ia menjadi penopang Anda, cahaya yang membimbing Anda dalam kegelapan, dan kekuatan yang menopang Anda dalam kelemahan. Dalam keseimbangan, Anda menemukan harmoni, dan dalam harmoni, Anda menemukan diri Anda yang sejati, siap untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan kedamaian. Karena pada akhirnya, keseimbangan adalah hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada diri Anda sendiri dan dunia di sekitar Anda. Bab 7. Jaga koneksi tak terputus dengan sang sumber kehidupan. Ada satu kebenaran yang menjadi dasar dari segala perjalanan. Tanpa hubungan yang kuat dengan sumber kehidupan, kita hanyalah kapal tanpa kompas, melayang tanpa arah di tengah lautan. Sumber kehidupan ini adalah energi ilahi, kekuatan yang mengalir melalui setiap momen, setiap napas, dan setiap langkah kita. Ia adalah inti dari jiwa kita, penghubung antara diri kita yang fana dan tujuan yang lebih besar yang telah menanti di cakrawala. Memelihara koneksi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan kebutuhan mendalam yang menuntun kita untuk hidup dengan makna dan tujuan. Hubungan dengan sumber kehidupan memberi kita kebijaksanaan untuk melihat jalan yang tersembunyi, keberanian untuk menghadapi tantangan, dan ketenangan untuk bertahan di tengah badai. Koneksi ini adalah akar yang menjaga kita tetap kuat ketika dunia di sekitar kita terasa runtuh. Namun, dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, mudah bagi kita untuk melupakan hubungan ini. Kita terlalu sibuk dengan tugas-tugas, ambisi, dan tanggung jawab, sehingga kita kehilangan waktu untuk berhenti, mendengarkan, dan menyelaraskan diri dengan sumber kehidupan. Tetapi, seperti pohon yang membutuhkan air untuk tumbuh, jiwa kita pun memerlukan waktu untuk terhubung, untuk mengisi ulang, dan untuk diperbarui. Langkah pertama untuk menjaga hubungan ini adalah dengan menciptakan ruang khusus dalam hidup Anda. Jadikan momen-momen hening sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Apakah itu melalui doa, meditasi, atau hanya duduk diam sambil merasakan napas Anda? Setiap detik yang Anda habiskan untuk terhubung dengan diri Anda yang paling sejati adalah hadiah yang Anda berikan kepada jiwa Anda. Dalam momen ini, Anda tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Anda membiarkan suara-suara kecil dari intuisi dan kebijaksanaan batin membimbing Anda. Selain itu, belajar untuk mempercayai aliran kehidupan adalah kunci untuk memperkuat hubungan ini. Dunia seringkali tampak tidak pasti, dan banyak hal terjadi di luar kendali kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja untuk kebaikan kita menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik dan buruk, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dengan kepercayaan ini, Anda akan melihat setiap tantangan sebagai pelajaran, dan setiap keberhasilan sebagai anugerah. Cara lain untuk menjaga hubungan ini adalah dengan mengungkapkan rasa syukur. Syukur adalah pintu yang membuka hati kita kepada kekuatan ilahi. Ketika Anda menghitung berkah Anda, besar dan kecil, Anda menciptakan ruang untuk lebih banyak kebaikan mengalir ke dalam hidup Anda. Syukur mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita selalu didukung oleh kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Namun, menjaga koneksi ini juga berarti mendengarkan, bukan hanya meminta. Terkadang,
Kita terlalu sibuk mencari jawaban, sehingga kita lupa untuk berdiam diri dan mendengarkan pesan-pesan halus yang dikirimkan semesta kepada kita. Pesan ini bisa datang melalui intuisi, melalui orang-orang di sekitar kita, atau melalui peristiwa yang tampaknya kebetulan tetapi sebenarnya penuh makna. Untuk mendengarkan, kita harus menciptakan keheningan dalam pikiran kita dan membuka hati kita sepenuhnya. Hubungan dengan sumber kehidupan juga membutuhkan komitmen untuk menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai tertinggi kita. Ketika kita hidup dengan integritas, kasih sayang, dan kejujuran, kita tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan kekuatan ilahi, tetapi juga menciptakan harmoni dalam hidup kita. Tindakan-tindakan kecil sehari-hari yang selaras dengan nilai-nilai ini adalah cara kita menunjukkan penghormatan dan cinta kepada sumber kehidupan yang selalu hadir dalam setiap momen. Akhirnya, ingatlah bahwa hubungan ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Seperti setiap hubungan, ia membutuhkan perhatian, dedikasi, dan cinta. Tidak ada akhir untuk pertumbuhan dalam koneksi ini, karena semakin dalam Anda terhubung, semakin banyak kebijaksanaan, kedamaian, dan kekuatan yang akan Anda temukan. Jaga koneksi ini seperti menjaga api kecil di tengah malam yang dingin. Berikan waktu, perhatian, dan cinta Anda. Dalam hubungan ini, Anda akan menemukan semua yang Anda cari. Arah, makna, dan kebahagiaan sejati. Dengan menjaga koneksi yang tak terputus dengan sumber kehidupan, Anda tidak hanya akan menemukan diri Anda yang sejati, tetapi juga melangkah dengan keyakinan menuju tujuan besar yang telah menunggu Anda sejak awal perjalanan ini. Harmoni dalam langkah. Cahaya dalam perjalanan. Perjalanan spiritual bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu, melainkan tentang bagaimana kita melangkah di setiap fase kehidupan. Dari menjaga wawasan yang sakral, melindungi energi yang berharga, menghargai keheningan, hingga melatih kebijaksanaan dalam kerahasiaan, menguasai emosi, dan menemukan keseimbangan dalam segala hal, setiap langkah adalah bagian dari tarian menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Anda yang membaca hingga akhir ini bukanlah kebetulan. Anda dipanggil untuk mengenali kekuatan luar biasa yang ada di dalam diri Anda, untuk menghormati perjalanan unik yang telah ditetapkan semesta bagi Anda. Dalam setiap tantangan yang Anda hadapi, ada pelajaran berharga yang menunggu untuk ditemukan. Dalam setiap keheningan, ada pesan dari jiwa yang ingin Anda dengarkan. Dan dalam setiap langkah kecil, ada kemajuan besar yang sedang Anda buat. Namun ingatlah, perjalanan ini bukan untuk orang lain. Ini adalah tentang Anda, tentang bagaimana Anda menemukan cahaya di dalam diri Anda, bagaimana Anda menciptakan harmoni antara dunia luar dan dunia dalam, dan bagaimana Anda berjalan dengan kepercayaan penuh pada rencana yang lebih besar. Ketika Anda melindungi apa yang sakral, Anda tidak hanya menjaga diri Anda sendiri, tetapi juga memberi dunia sebuah hadiah, jiwa yang utuh, tenang, dan penuh cahaya. Jangan takut pada kesalahan, jangan gentar oleh keraguan. Kesempurnaan bukanlah tujuan, melainkan proses belajar dan bertumbuh. Percayalah bahwa setiap langkah yang Anda ambil, setiap pelajaran yang Anda temui, dan setiap momen refleksi yang Anda miliki adalah bagian dari gambar besar yang indah. Anda adalah ciptaan yang luar biasa, dan perjalanan Anda adalah bukti dari keajaiban itu. Jadi, teruslah melangkah. Peliharalah kebijaksanaan, jagalah keseimbangan, dan hargai setiap detik perjalanan ini. Biarkan cahaya Anda bersinar terang, membawa inspirasi bagi dunia di sekitar Anda. Dan ingatlah, Anda tidak pernah sendiri. Semesta selalu berjalan bersama Anda, mendukung langkah-langkah Anda, dan membimbing Anda menuju pencapaian diri yang sejati. Inilah hidup Anda, inilah perjalanan Anda. Nikmati setiap langkahnya dengan penuh syukur, keberanian, dan cinta. Karena Anda adalah seorang pelaku perjalanan yang terpilih, dan waktu Anda untuk bersinar adalah sekarang. Mari melangkah dengan harmoni, membawa cahaya kepada dunia, dan menjadi versi terbaik dari diri kita yang sejati.